Cahaya, cahaya muda, cahaya, cahaya muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget yang ada di sini semua bersemangat. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Coba kalau saya mau dengar cahaya muda Indonesia menebar, menebar cahaya Quran. Dan yang pasti pada malam hari ini ya ini langkah panjang yang telah berhasil ditempuh. Rintangan demi rintangan telah berhasil dilalui dan hingga sampai di titik malam hari ini. Karena hari ini adalah 6 finalis terbaik siap mengukir sejarah pertama di iNews. Karena mereka bukan sekedar kontestan, melainkan pembawa pesan yang siap menebarkan cahaya Quran. Dan yang pasti juga pada malam hari ini, para finalis juga akan diberikan komentar oleh Dewan Juri yang luar biasa. Karena itu saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Juri kita. Assalamualaikum Habib Nabil. Waalaikumsalam Mas Ruben. Sehat ya Habib ya? Alhamdulillah, masih puasa. Masih puasa ya? Oke. Selamat bertugas Habib Nabil. Terima kasih Mas Ruben. Assalamualaikum untuk Abi Amir. Masya Allah, waalaikumsalam Mas Ruben. Luar biasa bubur sumsumnya, luar biasa otak-otak. Masya Allah Mas Ruben buat buka puasa membuat Abi Amir segar malam ini. Amin, selamat bertugas Abi. Masya Allah, terima kasih. Oke, Dewan Juri semua sudah Mulai sudah menimbulkan ini ya. biar kita nggak anu. Ini diem nih. Iya oke, gimana mau ditanya apa Habib? Apa ya? Assalamualaikum untuk Habib Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Bib. Siap Hari sama-sama Kak Ruben. Dan tidak hanya 3 Dewan Juri saja, tapi ini kita kedatangan juri yang luar biasa sekali. Ini benar-benar ada Umi. Kakak ya? Kakak Fai. Kak Ruben. Gimana untuk Kakak Fai? Ya Hari ini? alhamdulillah sehat dan udah gak sabar mau ngeliat 6 peserta. Luar biasa sekali. Oke, dan berbicara tentang pada malam hari ini sudah pasti perjalanan panjang yang akan mereka lewati. Dan salah satunya malam hari ini juga kita akan melihat penampilan dari mereka. Kita yang pertama ini akan menuju ke Jakarta. Peserta Jakarta itu siapa ya? Siapa? Kecap. Oke, baru mulai kita udah pakai kecap aja. Baru mulai harusnya apa dulu ya, soft drink gitu ya. Oke, baik kalau kayak gitu kita akan langsung saja melihat penampilan yang pertama dari Kecap Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Harpin. Saya dipanggil Kecap asal dari Jakarta. Tema yang saya bawakan hari ini seringkali saya melihat terutama di dunia kaula muda. Banyak sekali yang mengidolakan budaya luar. Banyak sekali mengidolakan orang yang sering berbuat maksiat. Sehingga padahal agama mereka itu Islam. Tapi mereka itu malu memakai atribut Islam. Makanya dengan nyata ini saya mengambil tema mencintai Nabi agar senantiasa kita semua cinta dengan Nabi dan menjalankan syariatnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke tempat pariwisata. Kenalin nih yang ceramah Arjuna penjelajah cinta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati. Dewan Juri yang sangat arif dan bijaksana. Dan seluruh pemirsa Cahaya Muda Indonesia iNews TV dimanapun berada. I love you. Yeah. Hadirin pecinta dakwah Islamiyah. Ada suatu hikayah. Suatu ketika Rasulullah pernah didatangi oleh seorang Arab Badui.
Arab Baduy ini polos. Dengan lugunya dia bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Datang tiba-tiba sama Nabi nanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Sahabat kaget, Nabi pun kaget, nih orang datang-datang tiba-tiba nanya hari kiamat. Kata baginda Nabi, "Ma'adat talak, hei Arab Baduy, apa yang udah ente siapin? Ente datang-datang bukan nongkrong dulu, buka apa dulu, tiba-tiba nanya kapan datangnya hari kiamat." Apa kata orang Arab Baduy tersebut? "Ya Rasulullah, amal saya mah emang sedikit, sedekah saya mah jarang, tapi di hati saya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Sallu ala Muhammad." Apa kata baginda Nabi? "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan berkumpul bersama orang yang engkau cintai. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, saya tanya, kita cinta kagak sama Nabi, Po? Cinta. Cinta kagak sama Nabi, Po? Kalau cinta sama Nabi jangan yang dilihat romantisnya doang. Ini mah cinta sama Nabi yang dilihat cuman romantisnya doang. Mentang-mentang Nabi manggil istrinya, "Ya Humairah, wahai istriku yang glowing." Wadah, yang glowing katanya. Ada jamaah nanya sama saya, "Bang Kecap, bini saya hitam manggilnya apa?" "Ya Humaireng." Wahai istriku yang kearang-arangan, katanya begitu kira-kira. Jangan cintanya yang dilihat romantisnya doang, lihat perjuangan Nabi buat umatnya. Ya Allah ya Karim, sampai dicaci, sampai dimaki, sampai dihina. Tapi baginda Nabi tetap nanya kepada umatnya, bahkan ketika sakaratul maut, "Kaifa ummati? Kaifa ummati? Kaifa ummati?" Bagaimana umat saya? Bagaimana umat saya? Padahal kita belum hidup saat itu, tapi kita udah dipertanyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya luar biasa Nabi kepada kita. Tapi kita justru malah cinta kepada seseorang, jauh cinta kita kepada Nabi. Bak laksana kalau seorang tua cinta kepada anaknya, apapun kemauan anaknya pasti diturutin. Betul kagak, Po? Betul. Sama cinta kita sama Nabi. Ikutin akhlaknya. Alhamdulillah. Insya la haula wala quwata illa. Ya Allah, ikutin akhlak Nabi. Nabi lisannya baik, nggak pernah nyakitin orang, ngajak orang kepada kebaikan. Orangnya selalu rendah hati, nggak pernah sombong. Nabi ngajarin kepada kita jadi manusia, jangan merasa pintar, tapi jadi manusia harus pintar merasa. Tetap rendah hati. Jangan meninggi di hadapan orang tua kita, sepintar-pintarnya kita tetap bodoh di depan mata orang tua kita. Di depan guru kita jangan merasa pintar, tetap bak laksana seperti murid yang ingin hormat tunduk kepada gurunya. Itu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bilang orang yang cinta sama Nabi itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang namanya cinta mah ikutin ajarannya, ikutin syariatnya. Betul kagak, Po? Bukan hanya sekedar ucapan doang. Cinta sama Nabi tapi nggak ngikutin ajarannya. Berarti cintanya palsu. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutin Nabi Muhammad. Ikutin syariatnya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, Po, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan kumpul kita di sini, niat kita di sini, cinta kita di sini diaku oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Kecap. Cap, Ya, gimana tadi puas gak? alhamdulillah puas. Pleset dikit. Pleset dikit lumayan. Iya, gak apa-apa deh. Aduh, pleset nih. Hahaha. Iya.
Oke. Ini kita mau dengerin komentar langsung ya. Ini maaf nih kita ya. Maafin Ya, Bang. maaf ya. Ini kita dengar komentar yang pertama dulu dari Habib Nabil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kecap apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Habib baik. Habib Orang sehat. tua pada sehat. Alhamdulillah sehat Habib. Ini baik banget nih orang tua saya Oh, Habib. iya, Masya Wih, Allah. nih. Banyak banget orang tua. Sampai bingung gitu, lihatnya banyak ya. Baik, jadi dari saya Ustadz Kecap ini Masya Allah malam ini jauh lebih bagus daripada yang kemarin ya. Komentar saya biasanya orang kalau yang pertama kebagian itu biasanya grogi. Tapi tadi Anda ngalir, enak, komunikasi, nyapa, ya bahkan sampai ibu-ibu nih saya lihat pada ketawa seneng gitu ya. Masya Allah, ini muridnya Ustadz Kecap semua nih ya di depan. Maaf Habib ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mungkin kalau catatan saya itu kalau bisa ayatnya lebih dari satu. Ya tadi hanya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surah apa itu nak? Ali Imran Habib. Ali Imran ayat 31. Ya, betul, Masya Allah. Jadi hadisnya tadi badui kiamat, ya menanyakan kiamat dan sebagainya. Ya Masya Allah bagus. Kemudian komunikasinya juga bagus, bercandanya juga bagus. Ya tidak berlebihan, tidak berkurangan. Dan yang paling penting tadi itu ya biasanya sangat grogi. Kalau yang pertama ini tidak, ini sangat positif. Jadi barakallahu fiik. Alhamdulillah. Habib. Maafin Habib. Untuk Abi, silakan Bi. Masya Allah, namanya Kecap. Kecap. Kamu sudah bagus banget. Melucu, kadang serius gitu loh. Pas kamu mengangkat suara, bagus banget tuh. Ih, tadi tuh menggelegar. Pas melucu, cair. Pas ngangkat jas gitu, masuk itu loh. Itu luar biasa, mantap. Abi, makasih Masya Allah. Abi. Maaf Abi. Ya, jadi kalau dari Abi Amir, Kak Ruben, ya. Kecap, cakep. Oh, Ulang coba ulang. iya. Hah? Jamaah Ya, lu ngomong gitu. sendiri, coba lu ngomong. Kecap. Iya, mantap udah. Ya, maaf nih ya. Iya, maaf ya, Yo, Bang, yo, ya. maaf ya, yo, maaf deh. Abang Oke. sehat, abang sehat. Sehat dong, yo, maaf ya. Kecap kita tadi tuh terasa kayak tablik akbar. Makasih Habib. Maaf Habib. Artinya memang seperti yang disampaikan guru-guru kita, Habib Nabil, Abi Amir, artinya bagus, natural, udah ya seperti itulah namanya Ustadz Kecap. Gak usah niru-niru orang, apa yang kita sampaikan itulah menurut kita. Jadi ada Al-Quran yang disampaikan, diterjemahkan, kemudian memaknai daripada cinta Nabi tadi bagus supaya orang paham, oh cinta Nabi itu seperti apa, contohnya sudah masuk. Bagus buat Ustadz Kecap, mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi, lebih belajar lagi seperti apa nuktah daripada guru-guru kita seperti makhrajul huruf. Itu memang harus seorang da'i, seorang penceramah, seorang guru agama, makhrajul hurufnya itu memang harus bagus. Antara sin sama shin. Ya memang harus berbeda sama shad. Nah sin, shin, shad. Nah itu Ustadz. Ya itulah Ustadz Kecap. Makasih Habib, maafin Habib. Ini Kecap ini datang ke sini ada siapa aja, coba kasih tahu dong, kenalin dong. Ini bukan murid gimana saya Iya, bilangnya. coba. Orang tua juga deh, orang tua Iya. maksudnya. Ini nenek-nenek di panti Habib, Iya. alhamdulillah. Oh, Kecap ngajar di panti ini nenek-neneknya, itu yang di belakang kakek-kakeknya. oke. Ya, niatnya sih bukan buat ngajarin Bib ya, sharing bareng lah jatuhnya nih ya. Ya kakek ya, ya nggak ada niat mengguri, nggak ada apa, saling belajar gitu. Bib. Oh gitu. Iya. Nama-namanya inget nggak? Oh nama-namanya itu dia, banyak banget lupa jadinya ya. Itu kan cuma 4-5 orang. Iya kan? Tapi Kecap udah ketemuin belum? Ah itu nih, ini yang paling lucu pasti saya inget nih, Nenek Meyen nih, Nenek Meyen. Siapa namanya? Samperin dong, Ah, samperin. samperin. Coba. Mantap nih, bukan main udah. Boleh dong, lucunya kayak apa sih? Namanya siapa? Meyin. Wih, Oh, tepuk tangan iya. po. Tepuk tangan. Iya, siapa namanya? Meyin. Widih. Mayang Sari. Meyin. Kok Mayang Sari? Oh ini. Iya. Yang di sana.
Yang Iya. katanya menang itu maraton. Kagak maraton. Oh bukan. Bukan ya? Nenek, Iya. Nenek Meyin sebelahnya. Siapa nih namanya? Ibu Darsini. Bu Darsini. Oke, sebelahnya ini siapa ini? Sri Rahayu. Sri Rahayu dari Jawa Ibu- berarti. Oh iya, Sri Rahayu. Terus Juariah. Ibu Juwaria. Juwairia. Ika. Ibu Ika. Ibu Ika. Ini ketua kelasnya Bang Ruben. Oh, ini ketua kelasnya? Ketua kelas. Oh, ini kenapa lucu maksudnya apa? Abang kalau kegiatan di kelas apa aja sih? Iya, a gitu. Gitu? Ba Iya. gitu iya. Iya. Dari Ikro. Oh, coba dong kita mau lihat dong kalau kayak gitu boleh nggak? Ayo, Boleh nah, dong? tesnya, ayo. Coba ayo. coba pinjam mic-nya coba. Iya. Nenek Meyin. Iya, oke. Wih, itu. Ba. Wih, tepuk tangan, Po. Wih. Sambil berdiri dong. Sambil coba. berdiri dong, sambil berdiri. Iya. Berdiri. Nah, lihat Habib. Sini. Sini, Nih, di sini, sebelah sini. nih. Nah, Nah, ini ya, Habib Muhammad dari tadi ngeliatin terus nih. Iya. baca bismillah aja. Siap deh. 1, 2. Bis, Iya, sini. Sini ini sebelah sini nih. Bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillah. Gini. Takutnya grogi nih. Di atas deh nenek. Di atas nih. Dek, aku nah. Amin. Terus. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Udah sini dulu, pegang dulu mic-nya. Ya. Awas jatuh ke Oh, sini dikit. nenek kesini nenek. Iya. Nah, nenek Meyin di sini. Jadi ini ketua kelasnya. Ketua kelas. Asal nembak di sini. Oh. Itu improvnya di situ Bang jadinya. Bercanda sama Bapak Kecap. Oh iya. Ini. Enggak dong. Iya. Kalau mau jatuh tadi yang ini mah udah gak bisa jatuh. Jatuh bahaya kita bawa ambulan nanti. Iya. Aduh. Ini nenek maaf mau tanya. Kalau Ustadz Kecap kalau lagi di apa di panti ya? Iya, panti. Iya. Di panti? Iya ngajar lucu. Pakai mic-nya. Lucu. Lucunya gimana ngajarnya? Lucunya gimana? Ayo gimana? Ayo. Oh gitu. Oke gitu. Ini sementara pas Ustadz Kecap kesini di panti sepi dong. Sepi dong, gak ada yang Iya. lucu. Enggak ada yang hibur. Gak ada yang hibur katanya. Oh. Ini doain semoga Ustadz Kecap ini menang. Iya ya. Amin. Itu. Amin. Nah itu. Amin. Iya. Yang diajarin apa aja nenek apa Bayem Meyen. Ba. Nenek Meyen. Meyen. Iya. Maaf. Meyen. Yang diajarin sama Ustadz Kecap apa aja? Ingat gak? Apa ingatnya apa? Al-Fatihah udah bilang. Al-Fatihah. Apa lagi? Itu mah dikasih tahu tadi. Iya. Oke. Selain ini ada nenek, ada kakek juga sih. Ada dong. Mana kakek kakeknya? Nih kakek Bambang ini. Kita jemput kakeknya. Nah, sini Iya. kakek Bambang ya. Maju ke Siapa? sini. Kalau kakeknya siapa yang paling gitu? Itu yang minta peci saya boleh kayak kakek Bambang. Iya. Kakek Bambang boleh bergabung di Maju. sini. Tepuk tangan tuh kakek Aduh. Bambang dong. Nah, Nenek pegang. bergabung kek. Kakek Bambang. Kakek Bambang. Oke. Ini kakek Bambang kalau lagi diajarin sama Ustadz Kecap, galak gak Ustadz Kecap? Ustadz Kecap orangnya baik, dia suka humoris orangnya. Ya. Oh. Makasih Kek. Aduh. Catat nomor rekeningnya catat. Dia suka humoris. Nah, kalau yang diajar, Pak Jo, pinjam mic-nya. Kalau yang diajarin sama Ustadz Kecap apa aja? Ada juz sama juga diajarin, doa-doa ayat pendek juga diajarin. Doa apa Ya. aja kakek diajarinnya? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Iya, Al-Fatihah. Doa makan. Doa makan juga. Doa makan apa? Doa makan. Doa makan. Doa makan. Iya. Tadi udah bisa. Bismillah. Doa makan. Gak ada makanannya gak mau nenek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma Barik. Allahumma barik lana fima rozakana wa qina Ini. Bukan. Ini berarti kan hanya sebagian nih yang datang ke sini nih buat Ustadz Kecap nih ya. Ini support dari teman-teman panti juga seneng banget dong ngelihatnya. Seneng ya? Ada berapa orang di panti itu? Di panti kalau jumlah keseluruhan kurang lebih
350-an. Oh, semua ngaji sama Ustadz Kecap? Enggak, hanya yang produktif aja Pak. Karena ada yang bed rest, yang sakit. Gitu. Ada yang ODGJ juga. Pak. Iya betul. Jadi yang ini yang memang berkegiatan gitu ya. Kegiatan. Iya, Oke, tapi Ustadz Kecap suka solawatan juga nggak? suka. Iya, Iya. iya suka. Coba Ustadz Kecap. Salat Rajab, salat Rajab. Salat Rajab, Allahumma. Ini aja, salawat Jibril aja ya. Ya, oke. Mantap, Coba. Jibril, iya. Allahumma sholli. Itu mah Kamila. Nggak apa-apa udah Kamila aja. Bagus ini. Ayo tuh, 2, 3. Sholli sholat. Allah. Tar dulu, ini Kamila dulu nih, Kamila dulu. Ente tar dulu dari Mayen. Iya, iya. Ini kita ngerasain. Dia berebut berdua. Kita lagi ngerasain jadi Ustadz Kecap ya. Iya, oke. Bayangkan, Satu-satu dulu. bayangkan. Iya, satu-satu dulu dari kakek dulu. Dari kakek, 1, ntar baru dari 2, Mayen. 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Aman ala sayyidina Muhammadin lillazi. Masya Allah. Oke, Pak terima kasih banyak ya. Terima kasih, salam buat semua teman-teman yang ada di panti ya. Iya. Salam dari kami semua yang ada di studio ya. Terima kasih Pak. Ya. Iya sama-sama. Makasih, Pak Habib, ya. Makasih Pak. Habib, sama Habib. Iya. Habib. Iya. Ya begitu aja sama. Makasih Nek. Iya makasih Nek. Oke, sana. Iya, oke. Silakan, Nek. Hati-hati Nek. Iya. Iya. Oke, Kakak Fai. Halo. Gimana Kakak Fai ngelihatnya tadi Ustadz Kecap terharu ya? Iya. Iya, bahagia banget lo ngelihatnya. Aduh. Hai Kecap manis. Halo Kak. Aduh, halo Bang. King Baas bercanda King. Aduh. Kamu bajunya konsisten, Iya. bagus. Jadi di gelap-gelap tadi aja kamu belum kelihatan, lampunya belum nyala, itu Jadi udah tahu maksudnya gimana kamu. tuh? Maksudnya udah kelihatan bajunya. Bajunya. Makasih Ciri Bunda. khasnya kelihatan, bajunya itu kelihatan. Jangan mancing Kak Ruben ya. Oke, bagus banget bajunya. Terus penampilan kamu buat aku nih hari ini bagus, berkembang banget. Ngelihatnya sangat menghibur, lebih lucu. Sayangnya hari ini kamu lupa sama blockingan kamu kemarin lebih bagus dibanding sekarang. Iya. Tadi kayak lebih pelit gitu, kenapa ya? Iya, bingung tuh Kak gimana. Ketempelan apa gimana? Ya, maaf ya, ada yang ngirim kayaknya Kak. Ngirim, Bercanda Bib. ngirim nasi box. Ngirim nasi Nah, Iya. sama kamu tadi kelihatan di ending-ending karena kamu kan semangat banget tuh. Kamu kelihatan ngos-ngosan. Makasih buat Habib. Terima kasih kakek nenek juga terima kasih banyak ya. Sudah hadir ke sini, terima kasih ya. Iya Bang, Ya, ya maaf sama-sama. nih ya, kita Maaf ya Bang. ya. Ayo, maaf Iya. ya, ayo, makasih. Iya, ya Bang, pamit ya Bang. Yuk, Iya, ya, makasih. iya, ya Bang, makasih. Iya, maaf, Iya. yuk, maaf. Dari Jakarta kita menuju ke Bone. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadli, biasa dipanggil Fadli atau Fadel. Saya berasal Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Kecamatan Telus artinya. Pada eliminasi ini saya mengambil tema semuanya akan tamat, tetapi ending kita itu berbeda-beda. Tujuan saya mengambil tema ini karena seiring di antara kita tuh berpikir bahwasanya hidup kita tuh masih panjang. Hari esok tuh kayak kita masih berpikir bahwa masih ada, tetapi kita melupakan bahwasanya notifikasi kematian itu masih mengintai kita. Sebenarnya saya memiliki mimpi yang sangat besar, apalagi saya juga termasuk harapan terbesar orang tua dalam menempuh pendidikan. Karena itu untuk para keluarga yang ada di Bone dan juga Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone, Universitas PTIQ Jakarta dan lain sebagainya, seluruh masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, jangan lupa saksikan aksi saya di Cahaya Muda Indonesia tentunya di iNews TV. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta seluruh peserta pemirsa Cahaya Muda Indonesia, khususnya sobat-sobat Fadli, insya Allah calon penghuni syurga. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Masih ingat sapaan Fadli? Kalau ditanya aga karebatu jawabnya alhamdulillah. Ewako, bisa? Markico, mari kita coba. Para sahabat Cahaya Muda Indonesia, aga karebatu. Alhamdulillah. Hadirin, semuanya akan tamat tetapi endingnya berbeda-beda. Apa maksud dari kalimat ini? Bu? Oh Bu? Tahu arti kata ending? Tahu? Serius nih? Bukan Pak Ending yang RT Sono, bukan. Ending yang dimaksud ini merupakan bagian penutup atau sebuah kesimpulan dalam sebuah cerita, film atau peristiwa. Contoh semisal karena lagi tren nih dari kalangan anak-anak, remaja bahkan sampai bapak-bapak lagi candu menonton Dracin. Tahu Dracin kan? Drama Cina. Yang endingnya gitu-gitu aja. Seorang satpam yang sebenarnya menyamar, sebenarnya menjadi CEO. Semoga yang berada di studio ini insya Allah calon-calon CEO masa depan. Allahumma. Tetapi yang kita bahas ini merupakan ending kehidupan kita. Ending kehidupan kita yakni ajal kita. Bagaimana kita mempersiapkan ending atau kematian kita menjadi husnul khotimah. Mau husnul khotimah Bu? Bang, mau su'ul khotimah? Su'ul khotimah mau? Ah, husnul itu akhir yang baik. Husnul khotimah. Kalau su'ul mah kebalikannya, keburukan. Jadi bagaimana kita persiapkan kebaikan itu? Insya Allah dengan memperbiasakan diri kita untuk beramal soleh. Karena kematian itu tidak menunggu kita tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yang artinya apabila ajal itu sudah menjumpai kita, menghampiri kita, maka kita tidak bisa memundurkannya, tidak bisa pula untuk memajukannya. Ibu, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, penonton, semuanya mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengingat kematian. Karena mengapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi bersabda, kafa bil mauti wa'idhah. Sungguh kematian merupakan nasihat yang perlu kita ingat sebaik-baik. Karena mengapa? Karena kematian itu tidak datang untuk bersiap kita, tidak menunggu kesiapan kita untuk mengambil ajal kita. Allah Subhanahu wa taala juga mengambil kita. Terserah Allah. Kalau waktunya sudah tiba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kita. Oleh karena itu, orang mukmin itu sungguh pintar ketika dia senantiasa memikirkan kematian. Sebagai penutup, ada syair yang saya suka. Boleh ibu-ibu ikut? Ilahi las sulil firdaus fi ahlan walal aqwam ala naril jahim. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu yahdi ila darissalam. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadli Bone. Kita dengarkan komentar dulu ya. Oke, yang pertama untuk Fadli kita dengar komentar dari Abi. Abi Amir silakan.
Ya, Kak Ruben, Masya Allah, Fadli Iya. secara umum malam ini relax. Jadi kamu, Kasih Abi. ini yang selama ini kamu selalu dikomentari masalah kaku, terasa seperti ya kurang relax. Malam ini is okay ya. Makasih Abi. Ya, Terima kasih Abi masukannya. Habib Nabil. Iya, Habib Muhammad terakhirnya. Masya Allah. Baik, jadi pertama saya sepakat tadi dengan Abi Amir. Saya sangat menikmati bacaan Quran Anda. Sangat menikmati, Masya Allah. Lalu yang bagus terakhir yang saya ingin sampaikan juga adalah tafsirnya tidak hanya satu. Yang kemarin Al-Misbah terus yang dikutip. Ya jadi sebutkan tafsir, sebutkan juga mu'alifnya, penulisnya siapa. Baik, saya kira mungkin itu Fadli makin baik, tingkatkan, mudah-mudahan sampai akhir. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Dewan Juri. Kakak Fai. Fadli, Iya. kamu hari ini tuh lebih rileks banget. Alhamdulillah. Umi apa kakak? Kakak. Kakak udah, jangan ngerubah-rubah ya. Iya tadi koprol loh kalau dipanggil Umi loh. Mau positif apa negatif nih? Positif kak. Kamu tuh rileks banget hari ini dibanding hari yang kemarin. Alhamdulillah. Terima Tapi kasih. blockingannya tuh masih pelit gitu. Jadi harus bisa nguasain lagi panggungnya. Jadi biar lebih enak. Karena kamu tuh bekalnya bagus banget ya. Gitu, bekalnya tuh udah bagus. Itu bajunya kenapa lecek ya? Kamu habis main di mana? Duduk di situ Iya tadi duduk, ya. duduk. Cuma duduk. Kalau bisa dijaga bajunya, karena kan penampilan itu penting banget. Iya siap. Harus tetap bagus, jangan lecek seperti itu. Terus kayaknya lucu kali ya kalau seandainya sepatunya tuh warna putih gitu. Karena kan ini kayaknya baju koko kamu tuh udah model casual, jadi akan lebih keren lagi. Siap kak. Selebihnya kamu keren banget, bekal kamu bagus dan kamu punya ciri khas. Siap, makasih. Semangat Kak. ya, semoga nanti masuk 5 besar. Iya kak, amin, amin. Amin. Baik. Terima kasih untuk Dewan Juri, masukannya untuk Fadli. Terima kasih juga untuk Kakak Fai, terima kasih. Baik Fadli, terima kasih banyak ya. Makasih kak. Sukses terus, Ya, salam juga untuk semua keluarga. Iya, Dan nanti kita lihat hasilnya ya. iya. Oke, makasih Dli ya. Iya makasih. Iya makasih. Iya. Yuk makasih. Yuk. Fadli Bone. Dari Bone kita ke Bekasi yuk. Ada Rois dan juga Rous. Tapi sesaat lagi tetap di Cahaya Muda Indonesia. Menebar cahaya Quran. Kami Rois dan Rous asal Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kami membawa tema beristighfar membawa ketenangan. Alasannya agar kami lebih muhasabah diri kepada Allah, menjadi yang lebih bertakwa dan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita membawakan tema ini juga sesuai porsi dengan kita, porsi anak Gen Z gitu, banyak astagfirullahnya dibanding alhamdulillahnya. Jadi kita pas sesuai porsi ini, sesuai ilmu kita juga gitu. Apalagi yang diucapin guru kita ya. Iya. Ulama besar, guru kami pernah berkata, Kiai Haji F. Saifuddin bin Kiai Haji Samsudin, beliau pernah berkata, sampaikan ilmumu walaupun satu ayat, yang penting berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Para dewan juri yang saya hormati, sekaligus saya muliakan, dan para pemirsa Cahaya Muda iNews TV dimanapun Anda berada. Para pemirsa, hey jawabnya siap. Para pemirsa, hey. Para pemirsa, hey. Alhamdulillah. Bahwa fitrah kita selaku manusia hidup dan terlahir tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan dan kekhilafan.
Karenanya Nabi mengatakan al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya wajar kita berbuat salah. Wajar kita berbuat dosa. Wajar kita berbuat maksiat. Tapi yang tidak wajar ketika manusia melakukan kesalahan dan dosa, tidak meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mau nanya, ada di sini orang yang kagak pernah berbuat dosa? Kagak ada, takutnya ada ini mah. Kalau ada itu Kapairus dipertanyakan kemanusiaannya. Takutnya bukan manusia tapi malaikat. Yang namanya manusia pasti pernah bahkan sering melakukan kesalahan dan kekhilaf. Kadang-kadang ngesen ke kiri beloknya ke kanan. Ngesen ke kanan beloknya ke kiri. Ditanya po kok ngesennya ke kiri beloknya ke kanan, apa jawabnya? Lah motor-motor gua. Ngapa lu yang repot? Ada yang kayak gitu di sini? Siapa tuh? Ya Allah ya Karim. Kadang-kadang kita mah kagak kerasa yang kita lakuin itu adalah dosa. Betul apa betul? Kemarin nyolong ngerasa kagak ketahuan nyolong lagi. Kemarin ngegibah sekarang ngegibah lagi. Terus menerus berbuat kagak keras. Makanya penting buat kita untuk ingat eling beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Dan segeralah mencari ampunan Allah dan akan disiapkan surga seluasnya seluas langit dan bumi. Dan siapkan untuk orang yang bertakwa. Bahkan di dalam kitab tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Al-Juhaili menafsirkan bahwa kalimat wasari'u ila magfiratum adalah suatu perintah kewajiban dari Allah untuk kita semua agar beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, alhamdulillah. Dari ayat tadi bisa kita ketahui bertobat dan minta ampun kepada Allah adalah bentuk ketaatan kita. Yang namanya istighfar bang kagak kenal sama waktu. Mau siang ke, mau malam ke, mau sore ke, mau pagi ke. Yang penting terus beristighfar kepada Allah Subhanahu. Bahkan sekelas baginda Nabi Muhammad SAW pun yang mempunyai predikat al-ma'sum, yaitu manusia yang terjaga dari api neraka, bahkan sudah diampuni dosa-dosanya, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk orang yang sombong, orang yang kagak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu. Orang kalau rajin istighfar bang, ampunan Allah mudah kita dapat. Keberkahannya Allah semakin mendekat. Hidup tambah bermanfaat. Rezekinya semakin merapat. Akhirnya senang dan nikmat. Selamat dunia dan akhirat. Beda lagi kalau orang yang jarang beristighfar, ucapannya pada nyelekit, rezekinya pun pada sempit, hidupnya pun terasa sulit, tetangganya pun banyak yang julid. Astagfirullahaladzim. Makanya janji baginda Nabi Muhammad SAW bagi orang yang terus beristighfar kepada Allah, man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimkan istighfar, Allahu lahu min kulli dikin makhraja. Segala kesempitan hidupnya Allah berikan kelapangan. Wa min kulli hamin faraja. Segala kesusahan hidupnya Allah berikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rizki oleh Allah dari jalan yang tak disangka-sangka. Semoga kita semua terus membaca istighfar dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya yuk kita istighfar bareng-bareng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raus Bekasi. Habib Muhammad. Silakan. Yang Buat pertama. Rois dan Raus. Tampilannya hari ini bagus. Alhamdulillah, makasih Habib. Tapi tidak lebih bagus dari yang kemarin. Sebenarnya saya lebih suka yang kemarin. Karena hari ini banyak ayatnya kebelit-kebelit. Iya betul, ngaku? Iya. Nah, kenapa kurang hafal atau gugup atau nervous? Gugup kayaknya. Ada mamah tercinta. Mana Mana mamanya? Mana mama? Oh, Mamanya ini bisa mama. diri. Ya, sama istri juga. Mana istrinya? Iya. Oh Kamu sudah iya. nikah. Oh, mana Kanan kiri istrinya? aku ya ternyata ya. Iya. Hati-hati dicontekin, aduh salah. Oh gitu, mestinya nggak gugup dong, lebih. Itu Rois, Mami Rois ya? mewah. Ini mama ya. Mamanya Rois mana? Iya sama. Sama kan. Ya aku tanya aja. Kembar, gimana coba? Silakan, Bi. Nah kalau ini istrinya, istri yang siapa? Istrinya Rois. Rois. Iya. Oh Rois. Ini yang istri mana dua-duanya mana nih? Pernah ketukar kamar gak? Bisa bedain nggak? Bisa, bisa. Oh bisa ya. Suaminya mana? Yang deket situ. Oh, Karuben. Deket situ Yang di siapa tengah. situ? Ini? Iya. Oh iya. Kalau yang itu belum nikah? Belum Habib. Sama. Ada temannya. Udah pernah. Terus lanjut Bib. Baik, artinya sebenarnya lebih hidup lagi, tapi memang tadi mungkin agak ya mungkin tadi nervous atau karena kedatangan ibu atau istri jadi agak berbelit-belit. Rois sama Raus, sukses selalu ke depannya. Amin, makasih Habib. Dari Abi Amir silakan Bi. Abi suka banget gaya kamu itu dari awal sampai sekarang. Ya, makasih Habib. Habib Nabil silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Rois dan juga Raus. Ya, jadi hari ini ya kelihatan saya cuman kelemahannya yang saya lihat awalnya kelihatan tegang, gitu ya. Tapi setelah itu Anda bisa bermanuver, bisa mengelola emosi, ya kemudian sehingga akhirnya malah sangat komunikatif, bahkan lebih bagus dari yang kemarin. Ya. Aku mau tanya sama istrinya dulu. Ini istrinya siapa namanya? Hani. Ani. Kenapa kamu mau menikah sama Rois? Udah jodohnya mungkin ya. Ketemunya di mana kamu? Di pesantren. Di pesantren. Tapi pernah nggak pertama awal-awal bingung ngebedainnya? Iya sih, pertama bingung mana ya gitu, mukanya mirip banget gitu. Tapi kelama-lamaan sih bisa lah. Oke, ada pesan gak buat suami nih yang lagi berjuang di sini nih? Pesannya mungkin tetap rendah hati, tetap semangat, dikasih kesehatan juga dan semakin lancar dan sukses ke depannya. Amin. Doa dari istri tuh. Mau ngomong apa sama istri? I love you. Katanya ya. Iya, I love you gitu. I love you gitu. I love you istriku. Iya. Terima kasih. Makasih juga Kak Ya, Ruben. kita tunggu hasilnya nanti ya. Iya. Oke, silakan Rois Raus Bekasi. Dari Bekasi kita menuju ke Cicalengka. Mana coba pendukungnya Cicalengka? Kita akan lihat Rizky Cicalengka. Di eliminasi kali ini saya mau ngebahas tema yang judulnya mati itu pasti. Kenapa? Karena kita semua tahu manusia itu ada ujungnya. Manusia itu ada batasnya. Jangan sampai kita lupa dan kita itu lalai sehingga kita tidak mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya untuk teman-teman semuanya Cahaya Muda Indonesia dan saksikan saya di Cahaya Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Dewan Juri yang saya hormati, sahabat Cahaya Muda Indonesia yang saya sayangi. Nanti kalau saya tanya kumaha kabarna, jawabna alhamdulillah saya. Kumaha kabarna sadayana? Alhamdulillah saya. Hari ini kita hidup di tahun 2026. Pertanyaannya, di mana orang-orang yang hidup di tahun 1000, 1500 atau 1800? Kira-kira 100 tahun yang akan datang, kita akan ada berada di mana? Rumah kita siapa yang akan kita tinggali? Dan di mana orang-orang yang kita cinta? Mungkin 100 tahun yang akan datang, kita tinggallah sebuah nama. Rumah kita sudah ditinggali oleh orang-orang asing. Dan orang-orang yang kita cinta tinggal hanya sebuah cerita. Kita bukan terakhir yang pertama. Ada orang-orang sebelum kita. Tapi pertanyaannya, kemana mereka semua? Jawabannya adalah mereka menemui takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya memang dunia ini adalah tempat yang sementara. Dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kita mungkin pernah mendengar di sound atau di speaker masjid yang berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Telah meninggal, telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan. Tapi bayangkan, sahabat Cahaya Muda Indonesia, suatu saat nanti mungkin nama kita yang akan dipanggil. Bagaimana ketika seorang pasien datang ke seorang dokter, lalu dokter itu berkata, "Engkau mungkin hanya bisa bertahan sekitar 3 bulan lagi." Dia divonis akan meninggal 3 bulan lagi. Tentu orang itu akan mempersiapkan semuanya. Sholat malamnya, sedekahnya, puasanya dan lain sebagainya. Amal ibadah sebanyak-banyaknya. Dan tahukah kita, para sahabat semuanya, kita juga divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dipastikan mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika kita sudah dilahirkan. Sahabat Cahaya Muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ish ma syi'ta fa innaka mayit." Hiduplah sesuka kalian, tapi ketahuilah kalian akan mati. Hadirin Cahaya Muda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu pasti. Kematian tidak harus menunggu tua. Kematian tidak harus menunggu sakit. Dan kematian tidak harus menunggu kita siap. Kematian datang kepada kita tanpa kita pernah bisa menunggu aba-aba. Para sahabat Cahaya Muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, Al-Kais, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa bisa menahan hawa nafsunya. Dan amila lima ba'dal maut. Dan beramal untuk mempersiapkan masa setelah kematian. Para hadirin Cahaya Muda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu datang kepada kita tanpa tapi. Kematian datang kepada kita tanpa nanti. Dan terakhir, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu bukan nomor urut. Kematian adalah nomor cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Cicalengka. Kita dengarkan komentar dari Abi Amir dulu, Bi. Setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa melucu, ada yang serius,
ada yang khusyuk. Nah, Rizky ini dari berbagai penampilan sejak awal itu kayaknya model kamu itu yang ini. Jadi kamu itu khusyuk, merenung, dan mengajak orang bertafakur gitu. Jadi kamu pertahankan ini. Ini style kamu gitu loh. Penutupnya bagus banget. Ulangi coba penutupnya, menyentuh banget. Kematian itu bukan nomor urut, ya, tapi nomor cabut. Ya, ini quote-nya dari Rizky. Luar biasa. Ya, semoga Allah berkahi Rizky. Ya. Barakallah Abi. Habib Nabil silakan. Baik Rizky, bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi kelemahannya dulu ya. Kelemahannya ya menurut Habib ini adalah ayatnya kurang banyak ya, perlu ditambah. Yang Habib pesankan ya bahwa ketika kita dakwah itu ada tujuan. Gitu ya. Tujuannya apa? Oh nyampaikan tentang kematian. Orang mudah-mudahan ya Allah semua orang yang hadir di sini bisa memahami itu. Saya dapat manfaatnya yaitu mereka dapat taufik hidayah dari Allah ya. Jadi itu mungkin untuk Rizky ayatnya ditambah nanti. Lainnya bagus, Masya Allah. Makasih banyak. Terima kasih Habib Nabil. Habib Muhammad. Baik, bagus semua yang disampaikan guru-guru kita sudah betul, kamu bagus, cuman memang agak terlalu lemes buat saya. Cuman tadi yang saya senang satu, saya senang tuh kamu lupa hadisnya, tapi kamu langsung manuver. Terima kasih, terima kasih. Nah setelah yang satu ini kita masih ada Sultan dari Sarolangun. Dan juga Duo Z atau Duo Z dari Kampar. Kita akan lihat penampilan mereka sesaat lagi tetap di Cahaya Muda Indonesia. Menebar cahaya Quran. Nama saya Agil Sultan, asli dari Sarolangun. Alhamdulillah di eliminasi ini saya memilih tema 2 nikmat berpuasa Ramadan. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena dari hadis Nabi Muhammad SAW perihal 2 nikmat tersebut saya mendapatkan sebuah korelasi antara puasa dan kehidupan kita di dunia. Ya dulu SD nakal lah ya pada umumnya gitu. Sehingga orang tua nyuruh buat masuk pondok. Ya alhamdulillah sekarang saya di perantauan udah cukup lama nggak ketemu orang tua. Pengen balik tapi belum ada momennya. Kalau orang tua kesini juga nggak ada kebutuhan jadi ya kangen pengen balik tapi qadarullah belum bisa ketemu. Ya semoga dalam waktu dekat insya Allah saya mau ketemu orang tua. Say hello, melepas rindu. Nah, cukup teman-teman saksikan saya di Cahaya Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana syahra Ramadan. Syahrur rahmah wal maghfirah wal itqi minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sahabat Cahaya Muda Indonesia, para hadirin beserta para juri yang Allah ridhoi. Kita sudah berpuasa Ramadan beberapa hari, beberapa pekan. Apa yang sudah kita lakukan? Kita menahan diri dari lapar, menahan haus, menahan marah, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Lalu apa sih yang kita dapatkan dari puasa Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrih, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Rawahu Bukhari Muslim. Untuk orang yang berpuasa itu ada 2 kesenangan, 2 kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Kemudian kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, setelah mentafakuri hadis ini,
Agil dapetin satu korelasi yang sangat bagus. Kenapa Rasulullah menyandingkan buka puasa dengan bertemu Allah? Nah, jadi dulu ketika kelas 4 SD, Agil pertama kali latihan puasa. Subuh ke zuhur udah haus, zuhur ke asar udah lapar, lapar asar ke maghrib tuh udah ngos-ngosan lah. Tapi ketika hendak azan maghrib, Agil udah siapin tuh, ada es jeruk, ada satu gorengan. Ketika buka puasa, Agil minum langsung dengan doa dulu ya. Minum, makan, entah kenapa. Jus jeruk itu menjadi minuman paling enak yang Agil minum. Gorengan itu jadi makanan paling enak yang Agil makan. Padahal sama aja kayak yang lain. Kenapa? Karena berkahnya buka puasa menghadirkan rasa enak di tubuh Agil. Kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah seakan ingin gambarkan kalau ternyata kehidupan kita di dunia itu sampai ke akhirat seperti kita puasa sampai buka puasa. Agil mau nanya, teman-teman di sekolah ditekan dengan PR, tugas, capek ya? Capek, betul. Mbak-mbak, mas-mas di tempat kerja ditekan deadline, target, ribut sama teman kerja, capek ya? Capek. Bapak Ibu berkeluarga ada kalanya bermasalah dengan pasangan, dengan anak, masalah ekonomi. Capek ya? Capek, betul. Tapi tenang aja. Semua lelah kita di dunia, capek kita di dunia akan hilang hanya dengan sekejap kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertama kali kaki kita nginjek masuk surga, semua lelah di dunia itu lupa. Seakan apa? Depresi, capek kita di dunia itu lupa karena kita udah masuk surga. Hanya dengan sekejap saja kita masuk ke surga, Bapak Ibu, kita seakan sudah kayak gak pernah ada masalah gitu. Karena apa? Nikmatnya surga. Saking besarnya nikmat surga, kita lupa dengan dunia yang penuh depresi. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menjelaskan sambil bertanya, kok bisa orang yang berakal itu memilih dunia ketimbang akhirat? Dan Allah juga telah berpesan di dalam surat Ad-Duha ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi kamu ketimbang dunia. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya akan kita dapati bahwasanya tahajud yang berat kita lakukan. Sedekah yang kita paksain, keluarkan. Maksiat yang coba kita hindarkan, semuanya akan berbuah pahala. Akan berbuah surga. Dan yang paling nikmat kalau ternyata Allah beri kesempatan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu kita lupa masalah yang pernah di dunia. Depresi dunia langsung lupa semuanya karena nikmat dunia dan bertemu Allah yang sangat besar. Kafaitu bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Sultan Sarolangun. Kita dengarkan komentar yang pertama dari Habib Nabil, silakan. Iya baik, Agil Sultan, ya Masya Allah. Orang yang berakal dan juga raja, Masya Allah. Mudah-mudahan betul-betul sesuai namanya ya. Amin, amin. Jadi doa. Ya baik, jadi Sultan, apa yang disampaikan bagus ya. Hanya Habib melihat nampaknya tadi dalam penyampaian kayak lelah gitu. Kelelahan kayaknya ya. Kelebihannya itu Anda menggambarkan dunia sampai ke akhirat seolah-olah orang berpuasa sampai berbuka itu luar biasa. Masya Allah ya. Satu hal yang luar biasa ya bahwa kita nanti ketika berjumpa dengan Allah hilang semua. Alangkah bagus kalau itu ditambah dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika dikatakan orang udah masuk surga, lalu kemudian mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa, lalu kemudian kata Allah, wahai hamba-hambaku, mau nggak aku tambah lagi nikmatku?
Kata mereka, ya Allah ini sudah segala macam. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Gak pernah mata kami melihat, telinga mendengar, yang gak pernah tersirat dalam hati manusia. Apalagi yang lebih indah dari ini. Lalu Allah menunjukkan dirinya. Kemudian semua kenikmatan yang kita rasakan itu hilang pada saat kita melihat wajah Allah. Kemudian Rasul SAW membaca ayat wujuhui yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, pada hari itu wajah orang-orang di surga itu berseri-seri karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Amin. Demikian. Makasih Habib. Untuk Abi Amir menyampaikan tema yang pas pada suasana. Jadi di antara seorang dai yang bagus itu adalah man yafham fiqh zamani. Dia memahami zaman di mana dia hidup, di mana dia berdiri. Ketika di Ramadan, maka menyampaikan tentang Ramadan. Ketika ada kematian, di depan kematian, maka dia menyampaikan tentang renungan kematian. Nah, itu artinya dia fiqhuz zaman namanya. Itu ciri seorang dai yang bagus, yang dia itu selalu memilih tema yang tepat di zaman yang tepat. Dan kamu untuk ini luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kamu sampai di sini. Amin. Terima kasih Habib. Kak Fai. Sultan, saya mau nanya dulu, kamu hari ini kurang sehat apa gimana? Udah 2 hari tuh udah mulai meriang pusing. Tuh, ya karena kelihatan banget kamu tuh kayak lagi kurang sehat hari ini. Ya betul. Tapi yang aku lihat kamu ada effort, tahu nggak apa? Kamu senyum hari ini. Kamu senyum banget dan itu tuh sangat dihargai banget gitu bahwa kamu tuh mendengarkan saran dari juri gitu dan alhamdulillah saya lihat sekali dari awal sampai akhir kamu tuh berbeda gitu hari ini, effort kamu dengan kamu hari ini kamu luar biasa. Terima kasih. Sultan, aku mau nanya deh, kalau ayat yang paling kamu suka itu apa? Ayat terbaik yang Agil suka ketika ayat sajadah. Di dalam surat sajadah. Jadi itu menggambarkan tentang ibadah seorang hamba yang ruku, sujud, khusyuk kepada Allah. Boleh dibacakan dong? Tata Java coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqidun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Karuben, ya, ada ayat sajadah. Ini hanya ada dalam Al-Quran. Rasulullah SAW pernah membacakan ayat yang ada sujudnya. Ketika itu orang-orang kafir Mekah yang mendengar ayat itu, semuanya ikut bersujud. Dan mereka nggak tahu bahwa mereka sedang bersujud. Inilah kekuatan Al-Quran. Itu Kak Ruben ceritanya tentang sujud tilawah. Masya Allah. Terima kasih Abi. Ini menjadi pembelajaran baru khususnya buat saya dan juga mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih Dewan Juri. Terima kasih. Semoga hari ini bisa mengantarkan kamu untuk ketemu lagi di babak berikutnya ya. Amin, makasih. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, ini menjadi peserta kita yang terakhir ya. Kita akan melihat penampilan dari duo Z dari Kampar. Nah, sahabat cahaya muda, mungkin di zaman sekarang kita bisa lihat banyak anak muda yang mengeluh serta membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Nah, itu juga termasuk dari salah satu kurangnya bersyukur.
Nah, pemirsa, tema kali ini itu sangat sederhana tapi sering terlupakan. Yaitu tentang apa? Bersyukur kepada manusia sama dengan bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu bukan hanya sekedar ucapan tapi juga suatu sikap. Nah, bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syukra lil mazidi unwana alaina min ni'amihi alwana amma ba'du. Sahabat cahaya muda, masih ingat dengan sapaan 2Z? Kita coba bisa. Tuan-tuan, puan-puan, mantap, bonau. Dewan juri dan komentator juga mantap, bonau. Sahabat cahaya muda, 2Z nak batonya dulu boleh? Siapa yang tadi pagi sudah mengucapkan terima kasih kepada bestinya, pasangannya atau orang tuanya? Tunjuk tangan. Wah, ada yang angkat tangan nih. Ada yang senyum-senyum malu karena lupa ya. Hati-hati sahabat cahaya muda. Jangan-jangan ibadah syukur kita kepada Allah masih tertahan di langit hanya karena apa? Hanya karena kita lupa mengucapkan terima kasih kepada manusia di bumi. Karena sejatinya syukur itu ada 3. Yang pertama, syukur di hati. Kita sadar bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, syukur di lisan. Kita ucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada manusia. Yang ketiga, syukur dalam perbuatan. Kita gunakan nikmat itu untuk taat, bukan untuk maksiat. Dan ada 2 manfaat besar bagi hamba yang pandai bersyukur. Manfaat pertama, orang yang pandai bersyukur, Allah akan memberikan nikmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Masya Allah. Nah, sahabat cahaya muda, menurut ulama tafsir seperti Imam At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari menjelaskan kepada kita bahwa ayat tadi menceritakan tentang Luqmanul Hakim yang diberi gelar Al-Hikmah oleh Allah. Karena apa sahabat cahaya muda? Karena pandai bersyukur. Syukur-syukur bisa pergi ibadah ke kota Mekah. Ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Pulang-pulang beli tanah. Bisa bangun rumah. Yang belum nikah bisa nikah. Yang sudah nikah bisa nambah. Maksudnya nambah ilmunya. Tapi yang paling penting adalah semoga mati dalam husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Manfaat kedua, orang yang pandai bersyukur akan jauh dari azab Allah. Tapi ingat sahabat cahaya muda,
Jika manusia tak pandai bersyukur, dapat nikmat malah sombong dan takabur, apalagi sampai kufur, maka hidup bisa hancur. Kalau sudah begini baru menyesal, kenapa dulu tak pandai bersyukur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunci penting dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang wafat pada tahun 256 Hijriah dengan nomor hadis 1955 dengan sanad Abu Hurairah. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Sahabat cahaya muda, Imam Al-Mubarakfuri, seorang ahli hadis, ahli sejarah yang dedikatif dari India, menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang yang enggan berterima kasih atas kebaikan orang lain biasanya juga meremehkan syukur kepada Allah. Nah, lihat sahabat cahaya muda, teladan Rasulullah, beliau membentangkan jubahnya untuk istrinya Siti Khadijah. Bukan sekedar cinta saja sahabat cahaya muda, tetapi sebagai bentuk memuliakan dan mensyukuri atas kenangan indah dalam rumah tangga. Masya Allah, indahnya bukan? Sebab syukur di hati, syukur di lisan, dan syukur dalam perbuatan kepada Allah adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Ja'alallahu wa iyyakum minasyakirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duo Z. Oke, kita dengarkan dulu komentar yang pertama dari Habib Muhammad. Buat Duo Z, Masya Allah tampilannya makin bagus. Tentang bersyukur, memang orang itu harus bersyukur. Jadi bagus banget temanya, orang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai bersyukur kepada manusia. Jadi kita harus punya akhlak yang bagus, bersyukur, terima kasih sama manusia, menunjukkan alamat bahwa kita itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat Duo Z, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Kalau Abi Amir gimana tuh, Bi? Terpesona ya katanya. Jadi memang hampir tadi itu dari awal sampai akhir mencari apa yang mau dicatat, nggak ketemu-ketemu itu. Dan yang paling Abi Amir suka itu apa? Kamu menyebut rujukan yang itu rujukan paling pokok, ya, yang tepat gitu loh. Jadi ketika menyebut ulama tafsir, kamu langsung menyebut At-Tabari. Itu sudah istilahnya level paling puncak dalam ilmu tafsir ya. Yang semua ulama tafsir merujuk ke dia gitu. Dan kamu luar biasa. Ya Allah, terima pertahankan kasih, ya. Abi. Masya Allah. Dan mudah-mudahan kamu termasuk yang masuk ke final insya Allah. Semoga berkah. Amin ya Allah. Habib Nabil. Iya baik Duo Z. Ada beberapa catatan. Yang pertama ketika menyebutkan tentang syukur tadi berikan contoh-contoh yang buat para pemirsa ini nyambung. Syukur kita kepada pasangan seperti apa? Syukur kita kepada saudara kandung kita seperti apa contohnya? Syukur kita kepada teman, mungkin teman akrab, teman seperti apa? Sehingga orang, oh begitu loh caranya bersyukur. Catatan kedua ayatnya cuma satu. Itu ya, Duo Z ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi nanti ke depan. Amin ya Allah. Terima kasih Habib. Sama-sama. Kak Fai. Duo Z. Halo Kak. Baju kamu cantik banget. Thank you. Masya Allah. Maaf ini Duo Z ya? Iya aku bantuin jawab. Oh gitu. Kerabat. Bajunya bagus banget ya. Pokoknya niat banget kalau dari kostum dari kemarin sampai sekarang kostum kamu niat banget. Tapi sayangnya aku lebih suka sama make up kamu yang kemarin. Lebih soft. Kalau buat aku nih di artikulasi kamu bagus banget ya. Tapi untuk kayak intonasinya tuh
bisa lebih dimainkan lagi gitu. Jadi nggak sama dari awal sampai akhir, kalau diperhatiin intonasinya tuh sama. Tetap semangat ya. Terima kasih kakak. Aku pengen tanya deh sama, aku punya satu foto kayaknya mungkin bisa minta bantu dijelasin ya. Coba kita lihat, ini ada fotonya. Ini kali ini siapa nih? Kok bisa ada? Nah, tuh. Ih jelek. Gak apa-apa. Ini mama papa? Iya. Kangen gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anakku kembar, kakak dan adik Jahrani dan Zakia, harapan dari Bapak yaitu apa yang dicita-citakan kepada Jahrani dan Zakia sampailah dengan tujuannya, nyampe ke grand final, itu harapan. Dan semoga apa yang didoakan sama papanya terkabul pula lah untuk anakku yang kembar. Itu yang dapat Bapak sampaikan kepada kembar di sana. Semoga kembar jangan besar hati dan jangan pula sombong. Jadilah orang yang rendah hati, sabar dalam menghidupi dalam kehidupan ini. Sampai di sini Papa hanya dapat menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi dapat video dari papa. Melihat papa juga ikut deg-degan ya, dan terus memberikan doa. Ada nggak yang ingin kalian sampaikan untuk papa? Buat papa di rumah, doakan kembar di sini, semoga bisa Allah lancarkan, Allah permudahkan, semoga bisa bahagiain papa, dan semoga papa sehat selalu. Semoga kami bisa bahagiain papa, mungkin kami belum sempat bahagiain mama, tapi semoga kami bisa bahagiain papa dunia akhirat, amin. Segitu cinta mereka dengan papanya, kita kasih semangat dulu. Ya, semoga doa dari papa buat kalian berdua ini bisa terus menguatkan kalian sampai nanti. Dan mudah-mudahan ada keberuntungan buat kalian. Allah antarkan kalian sampai di grand final nanti. Amin. Amin, insya Allah amin ya. Kita kasih semangat dulu untuk 2Z. Semua finalis sudah tampil yang pasti pada malam hari ini. Sesaat lagi kita akan segera mengetahui siapakah yang akan lolos dan siapa yang tidak bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Tapi sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, ini adalah saatnya kalian segera mengetahui. Tetap di Cahaya Muda Indonesia, menebar cahaya Quran. Yang sudah menyaksikan kami dari awal tadi, dan ini tiba saatnya kita akan segera mengetahui siapakah di antara mereka yang lolos dan siapakah di antara mereka yang harus pulang pada malam hari ini. Dan saya akan mempersilakan untuk 3 yang pertama terlebih dahulu. Rous Bekasi. Sultan Sarolangun. Duo Z Kampar. Sekarang saya akan segera merecap komentar dari Dewan Juri akan penampilan mereka tadi. Untuk Rois dan Rous Bekasi,
Menurut Dewan Juri, bagus selalu ada yang baru, tapi banyak ayat yang berbelit-belit. Sultan Sarolangun. Menurut Dewan Juri, dakwah bagus, tema sesuai zaman. Tapi ada kata yang berbelit. Duo Z, Kampar. Menurut Dewan Juri, dakwah semakin bagus, tema bagus, tapi berikan contoh yang relate. Siapakah di antara mereka bertiga yang lolos ke babak berikutnya? Apakah Rois Bekasi atau Sultan Sarolangun atau Duo Z Kampar? Dan yang berhasil lolos ke babak selanjutnya, dia adalah saya ucapkan selamat untuk Rois. Selamat kamu lolos ke babak selanjutnya. Selamat untuk Rois dan Rous. Siapakah yang akan menyusul Rois dan Rous? Apakah Sultan atau Duo Z? Dan Sultan Sarolangun, Duo Z Kampar yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Dia adalah setelah yang satu ini tetap di Cahaya Muda Indonesia. Di tengah-tengah kami masih ada Sultan Sarolangun dan Duo Z Kampar. Kami akan panggilkan untuk finalis berikutnya. Fadli, Kecap, dan Rizky. Untuk Fadli, Kecap, dan Rizky, saya akan recap komentar dari Dewan Juri. Fadli, menurut Dewan Juri, sudah lebih rileks. Syair bagus, tapi harus ditambah artinya. Kecap, jauh lebih bagus. Lebih mengalir, tapi harus belajar pelafalan. Rizky, Cicalengka. Menurut Dewan Juri, pertahankan style dakwah. Penampilan mengharukan, tetapi harus perbanyak lagi ayatnya. Dari kelima finalis Cahaya Muda Indonesia yang ada di panggung saat ini, siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya? Dan siapakah yang harus terhenti langkahnya pada malam ini? Apakah
Sultan Sarolangun atau Duo Z Kampar. Atau bisa jadi yang pulang malam hari ini Fadli Bone atau Kecap Jakarta atau Rizky Cicalengka. Dan yang berhasil lolos ke babak selanjutnya, dia adalah, saya ucapkan selamat untuk Fadli dan Sultan. Kamu berhasil lolos ke babak selanjutnya. Saya bisa pastikan dari 3 finalis malam hari ini yang ada di atas panggung saya saat ini, salah satu di antara mereka sudah pasti harus ada yang pulang atau terhenti. Duo Z banyak sekali pujian. Atau mungkin pujian untuk Kecap. Seorang ustadz yang selalu setia mendampingi kaum manula di panti jompo, Rizky. Sudah memberikan sesuatu yang maksimal dan mendapatkan pujian dari penampilannya yang mengharukan. Salah satu di antara mereka bertiga sudah pasti ada yang pulang. Untuk Kecap, dari Jakarta, selamat kamu lolos ke babak selanjutnya. Dari kedua finalis yang ada di panggung ini, yang harus pulang pada malam hari ini, dia adalah dan yang harus pulang adalah Duo Z. Kamu lolos. Rizky, mohon maaf, kamu harus pulang malam hari ini. Dan pemirsa dimanapun kalian berada pada malam hari ini, inilah finalis yang akan maju ke babak selanjutnya. Dan yang pasti, terus dukung jagoan dai muda kalian dengan menyaksikan Cahaya Muda Indonesia di iNews. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di @official_iNewsTV dan @official_Cahaya Muda Indonesia untuk mengetahui informasi terupdate. Saya Ruben Onsu pamit mundur. Terima kasih para dewan juri, terima kasih buat pemirsa. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya, cahaya muda, cahaya, cahaya muda Indonesia. Dari tempat terbit mentari hingga terbenam matahari, generasi